Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to podcast Himagreen. Di season 4 episode ketiga bersama saya Hafizan Sidki Pangestu dari Teknik Pertanian 2021. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman jadi asprak atau asisten praktikum. Seperti apa sih alur pendaftarannya, apa aja pengalaman yang didapat selama menjadi asisten praktikum, dan yang lain tentunya yang menarik. Nah, kali ini saya bersama narasumber kita yang tentunya sudah mempunyai banyak pengalaman menjadi asisten praktikum. Monggo Mas Restu, perkenalan dulu. Saya Restu Sugiarto, Teknik Pertanian Angkatan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa berlama-lama, let's get this podcast. Langsung aja nih Mas, ke pertanyaan pertama. Apa aja sih syarat untuk mendaftar jadi asprak atau asisten praktikum? Syarat ya? Syarat buat jadi asprak. Yang pertama tentunya kalau terkait dengan mata kuliahnya, misalkan pengen jadi asisten praktikum mata kuliah matematika, misalkan matematika teknik, itu ya tentunya harus pinter dulu di matematika teknik gitu kan. Terus lainnya itu minimal B. Dia percaya diri, confidence dengan ilmu yang dia punya, terus bisa mengkomunikasikan dengan baik, menularkan dengan baik di dalam segi praktisnya ya, dalam praktikumnya gitu. Secara lapangan, tidak secara teori saja. Itu sih menurut saya yang syarat menjadi asisten praktikum ya. Kalau sesuai dengan administrasinya tentunya nilai tadi. Minimal B. Gitu Mas Hafiz. Nah, buat teman-teman nih yang mau mendaftar jadi asisten praktikum, syarat-syarat tadi harus diperhatikan, wajib diperhatikan agar pendaftarannya lancar nih Mas? Wajib diperhatikan. Oke, tadi kan udah bahas apa aja sih syarat-syarat jadi asisten praktikum. Untuk pertanyaan selanjutnya, alurnya itu bagaimana Mas? Alur menjadi asisten praktikum. Alur jadi asprak ya. Alur jadi asprak biasanya sebelum kegiatan praktikum ya dimulai itu laboran dari kepala lab itu memberikan informasi ke himpunan mahasiswa kita. Dari himpunan akan meneruskan ke mahasiswa aktif, mengadakan open recruitment menjadi asisten praktikum. Nah, setelah dapat informasi, selanjutnya ya langsung daftar aja. Biasanya kemarin dari Himagreen itu memberikan Google Form dari Himagreen. Nanti kita isi data diri di situ, nanti nunggu pengumuman dari Himagreen lagi apakah kita bisa lolos kualifikasi jadi asprak kayak gitu. Itu lebih dipermudah sekarang. Dulu tahu saya sebelum koordinir oleh Himagreen itu masih hanya sebatas informasi dari laborannya. Jadi sekarang lebih mudah. Kayak gitu Mas Hafiz. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan dalam menjadi asprak, kita kan perlu komunikasi dengan dosen, berkoordinasi dengan dosen terkait mata kuliah tersebut. Bagaimana sih cara berkoordinasi dengan dosen? Biasanya setelah kita terdaftar ya di daftar asisten praktikum, dapat pengumuman, berarti kita lolos menjadi asisten praktikum lah kayak gitu. Setelah dapat informasi bahwa kita keterima menjadi asisten praktikum, selanjutnya kita menghubungi dosen pengampu mata kuliah tersebut ya, yang menjadi koordinator mata kuliah. Biasanya kan kita dosen satu mata kuliah itu ada 2-3 dosen ya. Dosen pertama itu biasanya menjadi koordinator dari mata kuliah tersebut. Nah, kita menghubungi dosen yang pertama dulu tuh. Kita menghubungi dosen yang pertama dulu terkait dengan modul, kemudian nanti sistem praktikumnya mau seperti apa, kemudian jadwalnya bagaimana gitu. Apakah ada improve atau inovasi baru dalam praktikum yang dilaksanakan. Kadang-kadang kan mungkin dari tahun sebelumnya ingin diperbaiki, entah itu menambah acara praktikum atau mungkin mengganti judul acara kayak gitu kan, itu perlu didiskusikan dulu Mas. Nah, itu kita berdiskusi dulu dengan dosen koordinator mata kuliah tersebut ya, terkait dengan hal-hal itu.
kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas kan udah banyak pengalaman menjadi asisten praktikum. Enggak lah. Mungkin dari Mas bisa diceritain nih pengalaman yang menarik jadi asisten praktikum ataupun ada kejadian-kejadian yang bikin heboh gitu Mas. Mungkin bisa diceritakan. Pengalaman ya jadi asisten praktikum. Pengalaman yang paling menarik jadi asisten praktikum itu adalah kita sebagai asisten praktikum juga tidak serta-merta kita yang paling bisa, kita yang paling pintar, kita yang paling tahu tentang hal itu. Tapi kadang-kadang justru praktikanlah yang lebih tahu. Jadi kita di situ malah sama-sama belajar, terus kemudian saling artinya mengevaluasi lagi ilmu yang kita miliki. Jadi tidak selamanya asisten praktikum itu dia yang paling tahu kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi hal yang sangat menarik adalah kita bisa lebih belajar lagi, kita bisa sama-sama mendalami lagi tentang praktikum yang kita laksanakan. Kayak gitu, Mas. Wah, mantap sekali nih pengalaman dari Mas Restu. Tidak! Untuk pertanyaan yang terakhir, last but not least. Nah, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang ingin menjadi asisten praktikum dengan latar belakang mungkin ingin menambah uang saku atau menambah uang jajan gitu. Bagaimana sih Mas tahap pencairan untuk dana asisten praktikum? Tahap pencairan ini ya, honorarium ya. Buat tahap pencairannya itu ada beberapa berkas yang perlu kita siapkan. Sebenarnya gampang, cuma fotokopi KTP. Jadi KTP asisten praktikum di mata kuliah bersangkutan kita kumpulkan jadi satu. Misalkan aspraknya ada 4, kita fotokopi 4 KTP. Itu yang pertama. Terus nanti kita membuat SPJ-nya. Ada dokumen SPJ yang perlu kita siapkan terkait dengan rincian durasi dari waktu praktikum. Misalkan total dari keseluruhan waktu praktikumnya itu 30 jam. Nah, nanti di situ ada rinciannya tuh. Setiap acara berapa jam kayak gitu. Jadi dari SPJ itu yang nanti akan menentukan berapa banyak honor yang akan dibayar gitu. Tapi jangan pada memarkup biaya kalian ya. Oke, setelah SPJ-nya dibuat, selanjutnya kita minta tanda tangan ke dosen pengampunya, Mas. Dosen pengampunya kita minta tanda tangan ke beliau. Kemudian kita minta tanda tangan juga ke kepala labnya. Misalkan labnya itu Alsin misalkan ya. Lab Alsin itu kepala labnya Pak Mas Ruhi kalau belum ganti. Yeah. Setelah kita meminta tanda tangan ke beliau, selanjutnya kita menyerahkan dokumen SPJ dan fotokopi KTP tadi ke Bu Vika. Bu Vika bagian keuangan fakultas di gedung A. Seperti itu, Mas. Oke, kita sekarang sudah berada di sesi akhir. Terima kasih Mas Restu udah mau datang nih di podcast ini. Mas Hafiz. Sharing-sharing pengalaman. Buat teman-teman yang mungkin tertarik buat daftar jadi asisten praktikum dan mungkin masih bingung ya, boleh nih Mas mungkin mau menghubungi Mas teman-teman. Boleh. Nggak apa-apa. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat. See you.